Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kata menjadi kalimat. Sebelum kalimat menjadi uraian, selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Apakah musibah itu sebagai ujian untuk meninggikan derajat hamba, ataukah musibah sebagai siksa atau azab, atau hukuman yang disegerakan di dunia? Ketiga kemungkinan itu bisa ada, sehingga dengan mengetahui hikmah musibah tersebut seharusnya membuat kita giat dan berusaha keras untuk bersabar serta meraih pahala lewat ujian. Yang pertama, musibah yang menimpa, sebagaimana yang menimpa para nabi dan rasul, misalnya dengan ditimpakan penyakit dan tidak diberikan keturunan. Maksud musibah seperti ini adalah untuk meninggikan derajat, memperbesar pahala, dan sebagai qudwah atau teladan bagi yang lainnya untuk bersabar. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asaddu bala'an." Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu." Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi. Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang kedua, musibah bisa jadi pula sebagai sebab dihapuskannya dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, may ya'mal su'ay yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dilakukannya. Quran Surah An-Nisa ayat 123. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma yusibul mu'min
min wasab wala nasab wala hammin wala hazanin wala ghammin wala azan hatta saukatu yasakuha illa kaffarallah biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, musibah bisa jadi adalah hukuman yang disegerakan di dunia disebabkan tumpukan maksiat dan tidak bersegera untuk bertaubat. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallah bi'abdihil khair ajjalalahul 'uqubata fid dunya wa iza aradallah bi'abdihi syarra amsaka anhu bizambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang bersabar dalam menghadapi setiap musibah. Moga mendapatkan pahala serta tergugurkannya dosa-dosa lewat musibah tersebut. Wallahu waliyut taufiq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.